Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Fitri di pembelajaran daring ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke semester 2 ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya anak-anak. Cekidot. Dari Sabang sampai Merauke, bergajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Menambah semangat kita, mari kita melaksanakan tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Anak-anak, hari ini kita masuk tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Kalian dapat mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 4. Kalian dapat membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Coba anak-anak, kalian lihat itu adalah Lani ya anak-anak. Lani mengatakan, aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi apa ya? Itu Lani sedang berpikir ya anak-anak. Sekarang coba dengarkan pertanyaan dari Bu Guru. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kalau akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Sekarang perhatikan gambar dari Bu Guru ya. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik anak-anak. Di situ gambar apa ya anak-anak? Ya, itu adalah gambar seorang guru. Aku adalah seorang guru. Tugasku adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna dan memberikan contoh kepada siswa tentang hal yang baik dalam hidupnya. Sekarang gambar kedua anak-anak. Itu gambar apa anak-anak? Ya, betul. Itu adalah seorang arsitek. Tugas seorang arsitek itu membuat rancangan dan desain bangunan. Kemudian, desain bangunan ini akan diserahkan kepada orang yang memesan rancangan tersebut ya anak-anak. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Di situ ada gambar seorang dokter hewan. Tugasnya apa ya anak-anak? Dokter hewan itu bertugas mengobati dan merawat hewan yang sakit.
Kemudian yang terakhir, itu adalah gambar apa anak-anak? Betul, itu adalah gambar seorang pelukis. Siapa di sini yang ingin bercita-cita menjadi pelukis? Tugasnya apa ya anak-anak? Tugasnya adalah membuat seni lukis di atas kertas. Selain kertas, bisa juga melukis di atas kanvas. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian semua pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Nah, mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak itu namanya cita-cita. Sekarang tugas kalian, coba kalian menuliskan tentang cita-cita kalian, tugas dari cita-cita kalian, kemudian keahlian yang harus kalian miliki sehubungan dengan cita-cita kalian itu. Nah, pasti di sini kalian cita-citanya banyak ya anak-anak. Ada yang mungkin menjadi guru, ada juga yang mungkin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi pilot. Kalian ceritakan semua ya anak-anak. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini dia yang ditemukan Udin. Ini adalah sebuah puisi anak-anak. Judulnya Cita-citaku. Bu Guru bacakan ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, baru saja Bu Guru sudah membacakan sebuah puisi tentang cita-citaku ya anak-anak. Nah, teks berjudul anak-anak, teks yang tadi sudah Bu Guru bacakan itu dinamakan puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi. Coba kalian perhatikan kembali bagian-bagian teks yang sudah Bu Guru bacakan. Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian tentang ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut anak-anak. Perhatikan ya. Ini adalah teks dari puisi tadi. Pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, kumpulan kata-kata tersebut tersusun menjadi baris. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris itu menjadi beberapa bait. Perhatikan ya anak-anak. Ini baris ya anak-anak, namanya yang ada kursor dari Bu Guru. Ini namanya adalah baris. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat.
Nah, 4 baris ini menjadi 1 bait. Kemudian yang bawah juga ya anak-anak, 4 baris ini menjadi 1 bait. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Bunyi vokal itu ada 5 ya anak-anak. A, I, U, E, O. Nah, sekarang kalian perhatikan pada kalimat pertama. Di sini ada kata terakhir A. Depan ini ada vokal A. Bawahnya guru, ada vokal U. Bawahnya depan lagi A. Bawahnya ilmu U. Jadi, bunyi vokal dari kata terakhir adalah A, U, A, U. Sama juga dengan bait bawahnya. Cita-cita terakhir berbunyi vokal A. Ilmu U. Saja A, cita-citaku U. Jadi untuk bait kedua ini sama saja anak-anak. A, U, A, U. Selanjutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, bunyinya teratur ya anak-anak. Baris pertama A, U. Diulangi lagi baris ketiga A, U. Jadi teratur ya anak-anak. A, U, A, U. Sama juga dengan bait kedua. Lalu tunjukkan keteraturannya. Sudah kita tunjukkan tadi ya anak-anak. Setiap akhir baris pada setiap bait mempunyai bunyi yang sama, yaitu bait pertama A, U, A, U. Bait kedua A, U, A, U. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, ini anak-anak, ini namanya baris. Satu deret ini namanya baris. Jadi barisnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kumpulan dari 4 ini namanya bait. Ini bait pertama. Kemudian yang bawah ini adalah bait kedua. Ya, ini namanya baris. Ini bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Kita hitung bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4. Memiliki rima akhir AB, AB. Ya. Ini ya. A, B, A, B. Sekarang Bu Guru mempunyai beberapa kalimat. Coba kita akan susun kalimat-kalimat ini menjadi bait puisi. Yang pertama, ku ingin membalas jasamu. Yang kedua, guru selalu membimbingku. Yang ketiga, sungguh berjasa guruku. Yang keempat, guru mengajakku untuk maju. Ayo kita susun bersama-sama anak-anak. Nah, sekarang caranya kita pilih kalimat yang paling sesuai. Kalimat pertama, guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Itu adalah susunan dari baris-baris puisi yang diacak tadi. Kita baca percakapan Lani dan Udin ya anak-anak. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya?
Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, dari percakapan itu kita bisa menyimpulkan isinya. Jika Lani ingin menjadi dokter hewan. Kemudian Udin juga menceritakan kalau di rumahnya mempunyai hewan yang sedang sakit. Nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Coba kalian amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Coba kalian perhatikan. Ini gambar dari Bu Guru. Nah, di sini ada kumpulan beberapa hewan ya anak-anak. Ada hewan yang kecil, ada induknya, berbeda ukurannya ya anak-anak. Nah, dari perbedaan ukuran tersebut, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo sekarang kita mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Hanya bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, untuk metamorfosis ini nanti kita akan pelajari pada pembelajaran kedua. Sekarang perhatikan gambar dari Bu Guru. Nah, di sini ada kucing dewasa, kemudian kucing kecil. Kucing agak besar ya anak-anak. Coba sekarang kita tentukan urutan dari mulai kucing muda. Dari mana ya anak-anak? Betul, nomor 1 adalah kucing paling kecil. 2, kucing agak dewasa, agak besar ya anak-anak. Ketiga itu adalah induk kucing. Nah, pertumbuhan dari kucing ini tidak bisa dinamakan metamorfosis ya anak-anak,
karena bentuknya sama, hanya ukurannya yang bertambah besar. Kedua, di situ ada ayam ya anak-anak. Ada induk, ada telur. Nah, coba kita urutkan. Yang pertama yang mana ya? Betul. Pertama, ayam menetas dari telur. Yang kedua, anak ayam masih kecil. Yang ketiga, ayam agak besar. Yang terakhir, induk ayam. Ini juga tidak mengalami metamorfosis ya anak-anak, karena bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar 3 hal. Yang pertama, mendeskripsikan macam-macam pekerjaan dan tugasnya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri puisi. Yang ketiga, mendeskripsikan daur hidup hewan. Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran besok kita akan masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan belajar menyanyikan lagu dengan tempo yang lambat dan tempo yang cepat. Kemudian, kita juga akan belajar metamorfosis. Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian ya anak-anak, untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu membantu orang tua. Jangan lupa selalu lakukan sholat 5 waktu bagi kalian yang beragama Islam, karena kalian adalah anak yang sholih dan sholihah. Pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru minta maaf apabila dalam Bu Guru menyampaikan, Bu Guru banyak melakukan kesalahan. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.